Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Gonita Aulia Himah dengan NIM M05264, Sarah Ulaya M05272, Diko Danendra Seto Yuwono M05279, dan saya Yudhistira Raka Ramandhani M05280 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang proyek tugas besar dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Yang pertama yaitu di sini proyek kami memiliki nama Tripitrik Marketplace. Tripitrik Marketplace ini merupakan sebuah aplikasi yang menawarkan platform di mana penjual dan pembeli bisa berkumpul untuk melakukan transaksi jual beli barang bekas terutama tanpa harus bertemu secara fisik, jadi dilakukan secara online. Memiliki basic seperti e-commerce pada umumnya, namun di sini kami mengedepankan fitur yaitu yang menjual barang bekas. Tujuan dari dibuatnya aplikasi ini adalah untuk mensentralisasi penjualan barang bekas dimulai dari pakaian yang masih layak hingga perangkat teknologi bekas. Dalam aplikasi ini, peran seorang pengguna adalah sebagai penjual sekaligus pembeli. Pengguna tidak dibedakan secara eksklusif sebagai toko, namun bisa saling mengunjungi profil dan melihat apa yang ditawarkan oleh pengguna lainnya. Pengguna dapat menawarkan barang jual dalam jumlah eceran atau grosir. Harapan dari dibuatnya aplikasi ini adalah untuk menciptakan komunitas yang dapat saling membantu dalam mendaur ulang barang atau pakaiannya yang sudah tidak digunakan dan memperpanjang umur kegunaan barang. Karena kedua hal tersebut akan berdampak baik kepada lingkungan dengan mengurangi sampah dan limbah konsumen, serta memudahkan konsumen untuk menyesuaikan anggarannya, tapi tetap mendapatkan barang yang layak guna. Lalu dalam pengerjaan proyek ini kami memiliki 4 tahap, yaitu planning, analisis, desain, dan implementasi. Untuk yang pertama, planning dibagi menjadi beberapa proses, yaitu pertama ada feasibility study. Kelompok kami membuat studi kelayakan untuk melakukan pengembangan dan analisis lebih dalam terkait dengan penciptaan thrift online marketplace yang bernama Thrifty. Yang pertama, kelayakan teknis. Membangun dan mengembangkan suatu online marketplace bukan lagi menjadi hal yang jarang. Kini berbagai company, bahkan sosial media pun telah diarahkan sehingga pengguna bisa berjual beli dalam satu platform. Hal tersebut membuka kesempatan besar untuk sentralisasi transaksi jual beli pakaian second hand, meskipun memiliki beberapa potensi risiko. Risiko yang berhubungan dengan kefamiliaran dengan aplikasi. Yang pertama, dari risiko tinggi, divisi dan pengguna lain akan dapat memahami penggunaan software karena kini telah banyak digunakan software dengan fitur yang sama. Lalu ada risiko rendah, divisi IT memiliki pemahaman yang baik tentang alur penjualan tetapi belum berpengalaman dalam mengembangkan sistem marketplace online-nya. Risiko yang berhubungan dengan kefamiliaran dengan teknologi, risiko sedang. Beberapa pengguna yang belum terbiasa menggunakan platform marketplace online, namun mudah untuk menyesuaikan sehingga bisa menggunakan fitur-fiturnya. Divisi IT familiar dengan IDE yang biasa digunakan, namun belum menguasai infrastruktur yang akan digunakan untuk mengembangkan marketplace. Untuk yang belum dikuasai, divisi IT bisa mencari referensi dari open source serta sumber lain. Lalu, risiko yang berhubungan dengan ukuran proyek termasuk dalam risiko rendah. Satu tim proyek beranggotakan 4 orang pengembang. Proyek dilakukan oleh seluruh anggota tim dengan pembagian tugas, target waktu, dan tanggung jawab yang jelas. Proyek diperkirakan selesai dalam jangka waktu 6 bulan. Kompatibilitas dengan sistem dan infrastruktur yang ada termasuk dalam risiko rendah. Sistem pemesanan menggunakan open standard sehingga kompatibel dengan sistem penjualan online yang akan dibangun. Lalu yang proses kedua, terdapat kelayakan ekonomi. Cost benefit analysis telah dilakukan oleh Tripty memiliki peluang baik untuk bisa meningkatkan pendapatan perusahaan, yaitu ROI atau Return of Investment setelah 3 tahun sebesar 42,66%, break even point atau BEP sama 2,29 tahun, lalu total keuntungan setelah 3 tahun sebanyak 283 juta rupiah.
Lalu yang ketiga, terdapat kelayakan organisasi. Yang pertama, anggota tim. Anggota tim di sini dibagi menjadi beberapa posisi, yaitu yang pertama ada product owner atau user, saya sendiri Yudhistira Ramandhani, lalu ada Scrum Master, Konita Aulia Hima, lalu ada UI UX designer dan software tester dalam development team, yaitu Sarah Ulaya, serta software developer dan database administrator dalam development team, yaitu Vigo dan Indra Setio Yuwono. Lalu, apakah software ini selaras dengan visi dan misi organisasi? Ya, software ini selaras dengan visi dan misi organisasi. Software dibentuk untuk memberikan akses yang mudah dalam jual beli barang bekas. Lalu, apakah software sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja organisasi? Ya, software sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja organisasi. Tujuan dari pengembangan sistem thrift shop ini adalah untuk meningkatkan penjualan barang bekas. Lalu, apakah software mengotomasi proses bisnis unit kerja organisasi? Ya, software mengotomasi proses bisnis unit kerja organisasi. Secara organisasi, risikonya termasuk rendah. Lalu selanjutnya, setelah visibility, terdapat proses project size estimation, yaitu yang pertama menggunakan simple method. Bisa dibaca grafiknya. Lalu yang kedua, function point. Sebuah perusahaan menciptakan suatu online marketplace di mana siapapun bisa menjual dan membeli barang dan pakaian bebas bekas layak guna. Marketplace tersebut memungkinkan pengguna untuk memasukkan datanya sebagai penjual dan atau pembeli, memasukkan data barang yang akan dijual. Sistem bisa memasukkan data mengenai jasa pengiriman yang bisa digunakan dan data transaksi yang telah terjadi dalam marketplace tersebut. Pembeli dalam marketplace tersebut dapat melakukan pencarian tentang produk yang akan dibeli, filter produk sesuai keinginan pengguna yang dapat disesuaikan dalam pencarian pengguna. Lalu, sistem marketplace bisa menyediakan data laporan mengenai ketersediaan barang serta profil toko yang diminati oleh banyak pembeli. Program interface marketplace terdiri dari halaman login, profil, home, produk, deskripsi produk, keranjang, checkout, serta chat. Laporan yang disajikan berupa interface halaman produk yang terdapat foto-foto produk. Lalu halaman checkout menyediakan invoice dalam bentuk PDF yang dapat diunduh. Marketplace akan dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML. Lalu terdapat function point estimation. Step yang pertama yaitu menghitung TUFP. Setelah perhitungan didapatkan nilai total unadjusted function point-nya sebesar 145. Lalu step kedua, processing complexity. Lalu yang ketiga, terdapat TAFP. Lalu yang keempat, terdapat LOC. Selanjutnya, terdapat estimating effort. Lalu terdapat estimating time. Selanjutnya, tahapan kedua ya setelah planning yaitu analisis. Analisis kebutuhan software dan identifikasi proses bisnis menggunakan proses use case diagram. Yaitu yang pertama mengidentifikasi aktor, lalu yang kedua menggunakan use case langsung, menggunakan juga use case bawaan atau include. Lalu dalam use case bawaan dapat diidentifikasi dengan melakukan breakdown terhadap use case utama, yaitu yang pertama terdapat melakukan registrasi, yang kedua melakukan login, ketiga memperbarui akun, keempat mengedit profile, kelima membeli produk, keenam melakukan pembayaran, ketujuh menjual produk, delapan lihat laporan. Use case diagram kami juga menggunakan use case spesifik, extend. Lalu
Skenario tersebut hanya bisa berjalan ketika akun terblokir, membatalkan pesanan, mengembalikan barang, menawar harga produk, mengikuti akun lain, melakukan chat, memblokir akun lain, serta melaporkan akun lain. Untuk diagramnya seperti itu. Lalu terdapat activity diagram. Yang pertama, user melakukan registrasi. Baik, selanjutnya pemodelan menggunakan activity diagram, user melakukan registrasi. Yang pertama nanti user akan dari sistemnya akan menampilkan form login atau registrasi, dan user memilih form registrasi, lalu user memilih registrasi, lalu nanti ketika user memilih registrasi akan menampilkan form registrasinya. Setelah itu user untuk mengisi form registrasi, setelah berhasil mengisi form registrasi nanti sistem akan mengirim email verifikasi. Setelah itu user bisa mengklik verifikasi email yang telah dikirimkan. Setelah itu ada decision, di mana kalau misalnya emailnya berhasil terverifikasi, nanti user bisa membuat username dan password. Kalau misalnya gagal, nanti user kembali mengisi form registrasi. Setelah itu, setelah user membuat username dan password, database akan mengecek apakah username telah tersedia. Lalu kalau username belum tersedia, nanti akun berhasil terbuat, dan kalau misalnya sudah tersedia, nanti user diminta untuk membuat username dan password baru kembali. Selanjutnya, user dan admin dapat melakukan login. Di sini nanti user dan admin diminta untuk memilih menu login, dan sistem akan menerima request. Lalu sistem akan menampilkan form loginnya, dan user dan admin diminta memasukkan username dan password. Lalu setelah itu, setelah memasukkan username dan password, sistem akan melakukan validasi akun. Kalau misalnya akun tervalidasi, akan loginnya itu akan sukses dan tampil menu utama. Kalau misalnya tidak tervalidasi, akan user dan admin diminta untuk memasukkan username dan password kembali. Next. Selanjutnya yaitu user memperbarui akun. Di sini nanti user membuka halaman My Profile, lalu sistem akan menerima request. Dari situ user memilih menu perbarui akun, sistem juga akan menerima request. Sistem kemudian nanti akan menampilkan form perbarui akun. Dari situ user bisa mengisi formnya. Kalau misalnya nanti data yang telah diperbarui bisa disimpan oleh sistem. Kalau misalnya gagal, nanti akan muncul form perbarui akun lagi. Next. Untuk user mengedit profil, jadi nanti user juga membuka halaman My Profile, terus sistem menerima request. Dari situ nanti user memilih menu edit, sistem akan menerima request kembali, lalu menampilkan form edit profile. User dari situ nanti user bisa mengganti username, foto profil, bio profil. Setelah sukses, data akan tersimpan di sistem. Kalau misalnya yang diupload gagal, nanti akan kembali ke menampilkan form edit profile. Ya, untuk selanjutnya ada bagian user melihat produk. Yang pertama, sistem akan menampilkan landing page, dan jika user klik produk, maka akan menampilkan deskripsi produk. Dan jika user tidak klik produk, maka bisa mencari produk dengan fitur search. Lalu setelah ke fitur search, user dapat menampilkan daftar produk. Lalu user dapat klik produk, dan sistem dapat menampilkan deskripsi produknya. Lalu next. Keenam ada user menyaring produk. Yang pertama, user mencari produk dengan fitur search, lalu sistem menampilkan daftar produk. Selanjutnya user dapat klik fitur filternya, lalu sistemnya akan menampilkan isi dari filter. Lalu user dapat checklist filter dan job. Dan sistemnya akan menampilkan daftar filter drop. Yang ketujuh ada user melihat status pesanan.
Yang pertama, user akan membeli produk, lalu ke sistemnya akan menampilkan status berhasil beli, dan kembali ke user lagi. Jika user melihat status pesanan, maka akan menampilkan status pesanan dan akan jika tidak, maka akan direct ke halaman utama. Dan ketika user ingin melihat pesanan, dapat ke halaman profile, lalu dapat ke klik status pesanan, lalu akan menampilkan pesanan. Next. Dan ke-8 ada user interaksi antar pengguna. Yang pertama, user dapat memblokir akun lain. Pertama, user akan mengunjungi akun lain, lalu sistem akan menampilkan profil akun lainnya, dan user dapat memblokir akun lain. Lalu sistem akan menampilkan alasan kenapa user memblokir. Lalu user akan mengisi alasan blokir, dan sistem akan menampilkan pesan blokir berhasil. Next. Kedua, ada melaporkan akun lain. Ini bersama seperti yang sebelumnya, user akan mengunjungi akun lain, lalu melaporkan akun lain, dan akan mengisi alasan report. Ketiga, ada mengunjungi akun lain. Ini user akan mengunjungi akun lain juga, dan sistem menampilkan profil akun lain, dan user akan klik ikut akun lain. Melakukan chat. Nah, ini user akan mengunjungi akun lain lagi dan menampilkan profil akun lain sisinya. Lalu user akan klik kirim pesan, dan sistemnya akan menampilkan halaman chat. Lalu user dapat mengirim pesannya, dan sistem dapat menampilkan pesan. Selanjutnya, 9 terdapat user membeli produk. Di sini terdapat 3 aktor penting, yaitu pembeli, sistem, dan penjual. Di sini terdapat beberapa titik decision, yaitu terjadi ketika harga tidak sesuai dalam memilih produk dari pembeli. Nanti bisa melakukan penawaran dengan penjual yang menjual produk tersebut. Lalu saat membayar transaksi, terdapat 2 kemungkinan, yaitu transaksi produk yang sesuai dan transaksi produk yang salah. Apabila produk tidak sesuai, nanti pembeli bisa membatalkan transaksi. Selanjutnya, yaitu nomor 10, pembeli membayar produk. Di sini terdapat 2 aktor, yaitu pembeli dan sistem. Pembeli nanti memilih check out, lalu akan mendapatkan sesi pembayaran, serta memilih cara pembayaran, lalu yang terakhir membayar. User menjual produk. Di sini terdapat 2 aktor, yaitu penjual dan sistem. Penjual bisa menambahkan produk, lalu serta mengunggah produk, menambahkan deskripsi, dan menambahkan harga produk. Lalu selanjutnya, 12, user penjual menghapus produk. Di sini masih sama, yaitu penjual dengan sistem. Lalu selanjutnya, user penjual memperbarui produk. Terdapat 2 aktor, penjual dan sistem. Di sini penjual bisa memperbarui produk yang nantinya perubahan akan disimpan oleh sistem. Terus untuk selanjutnya adalah admin melihat laporan. Ketika admin melihat laporan, aktor yang tersangkut adalah pengguna yang sebagai pembeli, sistem, pengguna sebagai penjual, dan admin. Dimana ketika sistem telah memproses pemesanan, kemudian pesanan barang tersebut akan direkod oleh database sehingga tersimpan dan bisa dan admin bisa menerima data mentah dari database sistem tersebut untuk kemudian diolah.
Kemudian ada user pembeli mengembalikan barang, itu dimana ketika mereka melakukan pemesanan barang, tetapi kemudian barang yang diterima itu tidak sesuai dengan pemesanan, maka mereka bisa mengajukan permintaan pengembalian barang untuk kemudian dikembalikan dan ditukar oleh barang yang sesuai pemesanan. Kemudian ada user pembeli membatalkan pemesanan. Ketika ingin membatalkan pemesanan, decision-nya adalah apakah apa alasan dari mereka mengembalikan tersebut, dan di dalam peran pengguna beli dan pengguna jual kemudian akan ditentukan apabila barang yang ingin dikembalikan layak untuk diterima oleh pembeli kembali. Apabila barang dalam kondisi layak, maka uang akan dikembalikan ke pembeli barang tersebut. Kemudian ada pembeli menawar produk. Apabila pembeli merasa harga dari barang tersebut terlalu mahal, maka mereka bisa saling tawar-menawar. Apabila kemudian disetujui, maka bisa diselesaikan proses pembayarannya. Apabila tidak disetujui, maka proses transaksi akan berhenti. Silakan. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai sequence diagram. Di sini terdapat satu aktor yaitu user dan ada 5 objek: form login, control login, data user, menu utama, dan email. Untuk prosesnya sama dengan activity diagram sebelumnya, yaitu user nanti akan menginputkan datanya di form registrasinya. Setelah itu nanti akan diverifikasi oleh database-nya. Kalau misalnya sudah terverifikasi, nanti akun berhasil dibuat. Selanjutnya yaitu user dan admin melakukan login. Nah, untuk user dan admin melakukan login, ini terdapat 2 aktor, yaitu user dan admin. Untuk objeknya ada 4, form login, control login, data user, dan menu utama. Di sini nanti admin dan user prosesnya mengisi username dan passwordnya di form loginnya. Setelah itu nanti akan divalidasi. Kalau misalnya akan muncul menu utamanya. Itu. Next. Untuk selanjutnya itu user memperbarui akun. User memperbarui akun nanti ini ada 1 aktor dan 4 objek. Untuk prosesnya user ini nanti melakukan login, lalu di interface-nya nanti akan menampilkan menu. Di situ user memilih menu perbarui akun. Setelah itu akan muncul form perbarui akun dan user diminta untuk mengisi formnya dan nanti datanya akan disimpan oleh data user. Selanjutnya yaitu user mengedit profil. Prosesnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu di sini juga ada 1 aktor dan 4 objek, di mana user nanti melakukan login terlebih dahulu, lalu interface-nya itu akan menampilkan menu utama. Setelah itu user diminta untuk memilih menu edit profil, dan nanti user mengganti apa aja yang ingin diganti, seperti username, foto profil, dan bio profil. Nanti datanya akan disimpan di data user atau database. Next. Selanjutnya ada user melihat produk. Ini ada 1 aktor dan 2 objek. Pertama, user akan mengklik produk dan server akan mengirimkan request, lalu ntar muka akan menampilkan produknya. Lanjut. User menyaring produk. Ini user akan cari produk, lalu server akan mengirim request-nya, dan user selanjutnya akan memfilter produk dan antar muka akan menampilkan filter produk ya. Lanjut. User melihat status pesanan. Ini user akan mengklik profile, lalu antar mukanya akan menampilkan profile, dan user akan melihat status pesanan, lalu user akan dari antar muka akan menampilkan status pesanan. Ada user interaksi antar pengguna. Pertama, memblokir akun lain. Ini user akan cari profil lain
dan user akan mengklik blokir profil lain. Ya, ada melaporkan akun lain, ini sama seperti blokir, bedanya ini akan mereport. Terus selanjutnya ada mengikuti akun lain. Ini user akan cari profil lain, lalu user akan mengikuti profil lain. Next. Melakukan chat. Di sini ada user A, user B. Jadi user A akan mencari profil lain dan akan mengirimkan pesan user B. User B lalu akan melanjutkan chatnya. Next. Selanjutnya yaitu user pembeli membeli produk. Di sini terdapat pembeli antarmuka dan server toko serta penjual. Yang pertama, pembeli memilih menu produk, lalu memilih grosir eceran, lalu antarmuka akan menampilkan apa yang dipilih oleh pembeli dengan meminta request ke server toko. Lalu di sini terdapat dua loop untuk penawaran harga yang tidak sesuai pada produk, serta alternatif ketika produk yang dibeli, transaksi produk yang salah. Lalu selanjutnya, user pembeli membayar produk. Di sini terdapat pembeli antarmuka dan server toko. Pembeli memilih checkout, lalu antarmuka akan meminta request kepada server toko. Setelah itu, pembeli bisa memilih metode pembayaran, membayar lalu mendapatkan resi pembayaran. Lalu selanjutnya, user penjual menjual produk. Di sini terdapat penjual, antarmuka, dan server toko. Penjual bisa menambahkan produk, mengunggah produk, serta menambahkan deskripsi dan harga produk yang nantinya akan disimpan di server toko. Lalu selanjutnya, user penjual menghapus produk. Masih sama, yaitu penjual antarmuka dan server toko. Di sini penjual bisa meminta request untuk menghapus produk, lalu produk akan dihapus dari server toko. Lalu selanjutnya, user penjual memperbarui produk. Penjual bisa memilih produk yang akan diperbarui, lalu perubahan akan disimpan pada server toko. Untuk selanjutnya adalah admin melihat laporan. Dalam admin melihat laporan, terdapat dua aktor yaitu user dan admin, kemudian objek login page, admin dashboard, report page, transaksi compiler, dan history system. Dari objek tersebut, pertama adalah agar user dan admin bisa masuk ke akun mereka dan user bisa melakukan transaksi. Ketika transaksi sudah dilakukan oleh user, maka transaksi tersebut akan dikirimkan ke compiler untuk kemudian dimasukkan ke database sistem. Kemudian dari sistem tersebut akan mengirimkan riwayat transaksi ke akun admin yang di admin dashboard. Untuk kemudian admin bisa melihat filter view dan graphic view-nya. Kemudian user pembeli membatalkan pemesanan, terdapat pembeli, kemudian ada order page, cancellation form, item verification, warehouse, return verification, dan aktor di paling pojok penjual. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembeli ketika membatalkan pemesanan bisa dilakukan secara bertahap untuk dilihat apakah item statusnya sudah diganti dari dibeli atau belum dari transaksinya, kemudian apakah masih layak untuk dikembalikan, apakah barang yang dikembalikan layak untuk dibalikan pula uangnya, seperti itu. Kemudian user atau pembeli mengembalikan barang apabila terdapat barang yang salah, ada order page,
item verification, return verification, dan aktor penjual. Kemudian ada user menawar produk, di mana mereka bisa menawar harga melalui chat. Kemudian dari sistem produk itu chat mengirim permintaan ke penawar untuk kemudian dilihat apakah penawaran tersebut disetujui atau tidak. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan desain. Selanjutnya itu tahapan desain. Di sini implementasi rancangan database dengan kelas diagram. Yang pertama itu user melakukan registrasi. Nantinya di sini itu ada kelas user, registrasi, database, antarmuka, dan form registrasi, di mana ada relasi komposisi antara registrasi dan user, antara registrasi database, registrasi dan antarmuka. Kemudian antarmuka dengan form registrasi terdapat relasi agregasi. Untuk next. Selanjutnya yaitu ada user dan admin melakukan login. Di sini nanti ada beberapa kelas. Yang pertama ada kelas admin, user, login, database, antarmuka, dan form login. Untuk login di sini nanti memiliki relasi komposisi dengan user, database, dan antarmuka. Dan antarmuka dan form login itu memiliki relasi agregasi. Selanjutnya untuk user memperbarui akun, nanti di sini terdapat kelas user, antarmuka, database, dan form perbarui akun. Untuk atributnya itu ada nama, password, email, login status. Untuk proses atau metodenya itu ada verifikasi login. Untuk kelas user, untuk kelas antarmuka bisa dilihat di layar. Dan untuk kelas user kelas user itu memiliki relasi komposisi dengan antarmuka dan database, dan antarmuka memiliki relasi agregasi dengan form perbarui akun. Next, untuk user mengedit profil itu ada kelas login, antarmuka, database, dan perbarui akun, sama seperti sebelumnya. User melihat produk. Ini ada kelas website, 3P, ada kelas landing page, ada user, ada produk, dan ada penjual dan pembeli. Ini ada yang website 3P, atributnya ada user, terus ada landing page. Lalu website 3P dan landing page itu landing page. Yang landing page-nya ada atribut nama, bentuknya string, dan produk. Lalu untuk kelas user, atributnya ada ID, bentuknya integer, ada username, ada email, ada password, ada role, bentuknya string, dan ada produk. Lalu ada metode set, follow, block, dan report. Lalu untuk kelas produk ada atribut ID, nama, deskripsi, kategori, itu bentuknya string, harga integer, file gambar, string. Dan ada metode select product, dan metode get product detail. Yang kelas kedua ada metode jual produk, dan untuk pembeli ada metode beli produk. Next. User menyaring produk. Ini ada beberapa kelas, yaitu website 3P, landing page, user, produk, search, filter, dan penjual pembeli. Di kelas website ada seperti ada user, landing page, dan landing page ada atribut nama dan produk. Lalu di kelas user ada ID, email, password, role, produk. Dan mempunyai metode set, follow, block, report. Yang kelas produk ada atribut ID, nama, deskripsi, kategori, harga, gambar, search. Untuk metodenya ada select product ID. Lalu ada get product. Dan untuk kelas search ada atribut keyword dan filter. Dan ada metode find keyword. Untuk kelas filter ada find filter. Pembeli penjual ada jual produk dan next. User melihat status pesanan. Ini ada kelas website 3P, ada user, ada status pesanan, dan ada pembeli penjual.
Untuk kelas atributnya ada user, dan untuk kelas user atributnya ada ID, username, email, password, role, dan status badan. Lalu ada metodenya, ada chat, follow, block, dan report. Untuk kelas status badan ada atribut ID, nama, harga, ship to, status. Next. Penjual pembeli seperti sebelumnya, penjual jual produk dan membeli produk. Next. User interaksi antar pengguna. Dan di sini ada kelas user dan atribut, dan atribut metodenya sama. Seperti ya. Lalu selanjutnya terdapat user pembeli membeli produk. Di sini terdapat kelas website toko yang memiliki hubungan komposisi dengan kelas antarmuka dan server toko. Lalu server toko memiliki hubungan aggregation terhadap produk dan akun. Lalu akun memiliki inheritance kepada kelas pembeli dan penjual. Di sini setiap kelas memiliki atribut dan metodenya masing-masing. Selanjutnya, user pembeli membayar produk. Masih menggunakan kelas yang sama, yaitu website toko, antarmuka, dan server toko yang memiliki hubungan komposisi kepada kelas website toko. Lalu server toko memiliki aggregation terhadap produk dan akun. Lalu akun memiliki inheritance pembeli dan penjual. Selanjutnya, user penjual menjual produk. Masih menggunakan kelas yang sama, yaitu website toko memiliki atribut antarmuka dan server toko. Lalu antarmuka memiliki atribut string, server toko memiliki atribut nama string, data produk, data akun. Lalu antarmuka memiliki metode meminta request, menambahkan produk, menambah deskripsi, dan tambah harga. Lalu server toko memiliki metode terima request, simpan produk, simpan deskripsi, dan simpan harga. Selanjutnya, user penjual menghapus produk. Masih menggunakan kelas yang sama, yaitu website toko, antarmuka, dan server toko. Server toko memiliki aggregation terhadap kelas produk dan akun. Masing-masing memiliki produk dan akun masing-masing memiliki atribut nama yang berupa string. Lalu akun memiliki inheritance kepada kelas pembeli dan penjual. Masing-masing memiliki atribut nama berupa string. Lalu untuk pembeli memiliki metode beli dan penjual memiliki metode jual. Lalu selanjutnya penjual memperbarui produk masih menggunakan kelas yang sama, yaitu antarmuka memiliki metode pilih produk, perbarui produk, serta minta request, dan server toko memiliki metode terima request dan simpan pembaruan produk. Selanjutnya, Untuk selanjutnya, admin melihat laporan. Di sini terhadap kelas utama yaitu server website yang kemudian memiliki hubungan komposisi dengan dashboard dan aktor user. Dari aktor user terdapat inheritance pembeli dan penjual. Kemudian terdapat kelas report system. Report system memiliki atribut barang, yaitu barang pesanan, dan pengguna user memiliki hubungan komposisi antara user kelas barang pesanan dan kelas dashboard. Kemudian admin memiliki hubungan posisi dengan dashboard dan agregat dengan user. Untuk user pembeli membatalkan pesanan, terdapat kelas server website, barang pesanan, user. Kemudian di bawah barang pesanan terdapat inheritance verifikasi barang. Di bawah kelas user terdapat inheritance pembeli dan penjual.
mana dan barang pesanan dan user kelas tersebut memiliki hubungan komposisi dengan server website. Kemudian untuk user mengembalikan barang, kelasnya sama, server website, barang pesanan, dan user terhubung secara komposisi. Kemudian terdapat inheritance pembeli dan penjual. Di bawah barang pesanan terdapat kelas verifikasi barang. Untuk user pembeli menawar produk, terdapat kelas server website, barang pesanan, user, dan ada kelas baru yaitu chat feature yang terhubung secara agregat oleh pengguna user. Untuk tahapan selanjutnya adalah tahapan implementasi yang akan kami tunjukkan dari penggunaan Trello. Maaf, belum bisa share screen. Udah bisa. Selanjutnya yaitu project management yang menggunakan Trello dengan Scrum method. Di sini nanti untuk tahapan Scrum-nya sendiri, yang pertama yaitu ada sprint planning, daily Scrum, sprint review, sama sprint retrospektif. Nah, di tahapan sprint planning-nya nanti akan ada sprint goal dan sprint backlog. Namun sebelumnya kita harus dari kami sendiri itu ada pembagian timnya. Yang pertama untuk Yudhistira Raka itu akan menjadi product owner-nya, dan saya sendiri menjadi Scrum Master. Sarah Ulaya dan Viko dan Endra itu termasuk dalam development team, di mana Sarah Ulaya menjadi UI UX designer dan software tester, sedangkan Viko dan Endra itu menjadi software developer dan database administrator. Dan, lalu di sini kami juga ada menentukan definisi of done-nya. Yang pertama yaitu aplikasi nanti dibuat sesuai dengan user requirement, terus UI UX-nya nanti dirancang sesuai dengan kebutuhan user, prototype aplikasi itu dapat didemokan dan dapat memberikan gambaran tentang fungsi aplikasinya. Lalu code-nya itu ditulis secara clean dengan kompleksitas yang rendah. Nanti ada user persona, seperti ini user personanya. Lalu ada key partner, dan ada milestone. Untuk milestone-nya, jadi yang Februari 2022 itu ada planning of project-nya, analisisnya itu analisis of stakeholders need and the whole project, desainnya itu desain, dan Juli itu implementasi project-nya. Gitu. Untuk color yang kami gunakan seperti ini. Dan di tahapan sprint planning, itu kita sebelumnya juga harus menentukan product backlog-nya, di mana product backlog ini merupakan kumpulan dari user story-nya. Dan di dalam user story itu terdapat poin yang ditentukan dari tingkat kesulitan membuatnya, gitu. Di poin yang atas ini. Untuk sprint goal-nya, jadi kami itu sprint goal kelompok kami yang sprint pertama ini, yaitu pembeli dan pengguna itu bisa melakukan aktivitas jual beli barang thrift. Sprint backlog-nya, jadi dari produk backlog-nya, karena kami telah melakukan sprint yang pertama, kami pindahkan semuanya ke sprint backlog. Gitu. Selanjutnya itu ada daily scrum. Daily scrum itu apa yang kami kerjakan saat ini, apa yang kami kerjakan ke depan, dan apa yang telah selesai gitu. Jadi untuk to-do-nya kami itu masih ada membuat code REST API client dan code web CRUD barang penjual. Untuk in progress-nya saat ini sudah tidak ada, dan to verify-nya juga sudah tidak ada. Lalu untuk done-nya itu kami telah membuat use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, user interface mockup Figma, code web landing page, halaman produk, interaction and messaging, terus ada logout, login, register, checkout dan pembayaran, terus add to chart, profil pengguna, kategori produk, dan filternya. Nah, untuk yang ini itu merupakan harinya, jadi kita sudah membuat activity diagram, kita
eh, menargetkan 4 hari selesai dan ini udah 4 hari selesai gitu. Selanjutnya melakukan sprint review di mana kita mereview apa yang telah dikerjakan sebelumnya. Untuk sprint review-nya sendiri yang pertama itu jadi hasil progres web kami yang kami itu telah membuat front end-nya dan kami kurang membuat back end-nya. Selanjutnya ada burn chart-nya. Untuk ini merupakan gambaran visual yang menunjukkan jumlah pekerjaan yang tersisa yang harus dilakukan dalam sebuah proyek dan versus jumlah waktu untuk melakukannya. Dan chart-nya bisa dilihat di layar. Lalu setelah melakukan sprint review, nanti kita melakukan sprint retrospektif, di mana sprint retrospektif ini itu kita menganalisis apa yang telah berjalan dengan baik, apa yang perlu diimprove, dan bagaimana nanti action-nya. Untuk apa yang telah berjalan dengan baik, itu kita pembuatan mockup Figma-nya udah selesai, lalu pembuatan semua halaman antarmuka yang dibutuhkan itu juga udah selesai dengan baik, dan kolaborasi antar timnya itu juga baik. Dan apa yang tidak berjalan dengan baik, itu website kami itu hanya berupa front end, belum ada back end-nya. Dan apa yang harus diimprove, mungkin waktu pengerjaan proyeknya ini bisa dipercepat lagi. Untuk action-nya, jadi apa yang akan kami lakukan ke depannya itu membuat back end pada website. Mungkin itu penjelasan Trello dari kelompok kami. Kemudian untuk penjelasan Figma kami, ini adalah landing page untuk website kami, di mana bisa dilihat ada produk yang baru, kemudian yang populer apa, kemudian konten-konten yang dibuat oleh websitenya sebagai promotional tool itu seperti apa, dan ada footer dari website kami. Di sini bisa dilihat bahwa kemudian pengguna bisa ke page kategori, dan setelah itu pengguna juga bisa melakukan sign in, di mana mereka kemudian bisa masuk ke akun mereka dan mereka bisa melakukan sign up juga apabila sebelumnya tidak memiliki akun. Seperti itu. Kemudian untuk halaman chat, di mana ketika ingin melakukan suatu penawaran harga akan dilakukan melalui chat antar pengguna. Kemudian ketika pengguna melakukan transaksi dan ingin membeli suatu produk, maka akan ditampilkan untuk halaman product details. Berikut tadi merupakan presentasi untuk prototipe Figma yang sudah kami buat mengenai website 3P kami. Terima kasih. Bisa lanjut. Jadi ini merupakan implementasi web dari kelompok kami. Ini merupakan landing page. Ini yang di atas ini merupakan header navbar. Di sini ada logo, ada fitur searching, ada halaman home, ada halaman kategori, halaman chat, dan kita daftar dan login. Lalu di sini ada slider banner, ada 3 banner, ini bisa dilihat. Lalu ada bagian new product, ini ada daftar produk yang baru. Lalu ada pencarian teratas, di sini ada 4 pencarian teratas yang dapat lalu ada banner lagi. Lalu ada bagian OODD, ini untuk referensi bagi user, referensi outfit bagi user. Ini ada banner lagi. Dan di bagian bawah ini merupakan footer. Ya. Lalu kita coba untuk daftar. Langsung login aja. Oke. Kita coba ya.
Jadi ini merupakan tampilan kalau sudah login, kalau user sudah login. Jadi bedanya sama yang belum login, di sini ada akunnya, ada dashboard setting, dan logout, dan ada keranjang. Tampilannya sama ya, cuma bedanya di header-nya. Kita coba ke halaman kategori. Ini ada beberapa kategori yang dapat dikunjungi. Kita coba ke pakaian. Nah, di sini merupakan daftar produk yang di kategori pakaian. Lalu di sini juga ada filternya untuk ajaran grosir, lalu ada bahan dasar dan ada kita kembali. Kita coba ke sepatu. Juga sama ya filternya. Lalu dan selanjutnya. Lalu di sini ada daftar semua produk. Kita coba ke halaman chat. Nah, di sini bukan chatnya, ada daftar nama-nama yang sudah pernah di chat dan ada daftar pesan. Kita coba klik produk. Ini coba klik ini ya. Nah, jadi ini merupakan halaman detail produknya. Ini ada fotonya, bisa diganti-ganti. Ini ada nama barangnya, penjualnya siapa, dan ada harganya. Lalu ada deskripsi produk. Nantinya ada customer review juga sih. Kita coba keranjang. Nah, ini merupakan halaman keranjangnya. Ini ada barang-barangnya yang sudah pernah ditambahkan ke keranjang. Dan di sini ada bagian details atau alamat pengiriman. Lalu di sini ada payment information. Ini merupakan ada harga, total harga, ada ongkirnya, dan ada kita take off. Nah, ini merupakan halaman transaksi kalau sudah kayak balik dashboard lagi. Nah, di sini merupakan halaman dashboardnya. Ini ada jumlah customer, ada berapa, ada revenue-nya, transaksi. Coba kita buka ya transaksinya. Nah, ini ada transaksi detailnya, ada customer-nya namanya siapa, ada produknya nama apa, lalu ada tanggalnya, ada status, lalu ada total harga, ada nomor telepon. Ini ada shipping information juga. Ini statusnya bisa diubah, ada input juga. Ini untuk update. Oke, itu untuk transaksi detailnya. Kita lanjut ke My Product. Ini merupakan halaman produk kita yang sudah kita posting. Nanti kalau mau posting di sini add new product. Nah, di sini bisa menambahkan nama, harga, dan deskripsinya, dan ada code. Ini untuk transaksinya ada yang produk yang dijual dan ada produk yang sudah dijual. Terus ini untuk store settingnya, mengubah atau mengupdate nama store, di sini bisa diubah kategorinya. Terus ini store statusnya apakah buka atau tutup. Dan ini untuk halaman update akunnya, ini ada namanya, email, dan ada alamat ini. Nah, oke. Mungkin segitu untuk implementasi webnya, implementasi web yang sudah kami. Terima kasih. Baik, berikut tadi untuk pemaparan implementasi kami. Kemudian
berikut merupakan timeline yang sudah kami gunakan. Dan setelah tugas besar ini sudah kami selesaikan hingga tahap implementasi, sehingga segitu saja dari kelompok kami yang bisa kami laporkan untuk tugas besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.